Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat tempat untuk menampilkan hasil dari kerja praktek. Yang saya hormati Bapak Untung Nugroho Harwanto ST MSc selaku Kaprodi Teknik Kimia Universitas Pamulang, dan yang saya hormati Bapak Budi Indrawijaya ST MSI selaku Koordinator Kerja Praktek. Dan terima kasih kepada Ibu Rahmasari Ismet ST MSI selaku Pembimbing Kerja Praktek. Dan terima kasih kepada Dr. Aramel selaku CEO di bagian Apple Speak and Chemistry yang telah memberikan kami pengarahan dan bimbingan selama melakukan kerja praktek. Dan terima kasih kepada seluruh karyawan di PT Nano Center Indonesia yang telah memberikan kami dan mengajarkan kami dalam segala hal. Izinkan saya untuk memaparkan hasil dari kerja praktek kami. Dan judul proses pengolahan air minum menggunakan teknologi nanobubble. Latar belakang. Kegiatan kerja praktek ini untuk menerapkan ilmu yang dipelajari pada masa perkuliahan dengan yang dilakukan di lapangan pekerjaan. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan kerjasama dan jalur komunikasi yang baik antara perguruan tinggi dan industri, instansi pemerintah, dan swasta. Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Teknik Kimia Universitas Pamulang. Sesuai dengan kurikulum jurusan Teknik Kimia Universitas Pamulang. Tujuan kerja praktek. Yang pertama yaitu untuk mempelajari unit-unit proses pengolahan produk yang diproduksi. Yang kedua, menambah wawasan aplikasi keteknik-kimiaan di dalam bidang industri. Yang ketiga, memberikan pelatihan bagi para mahasiswa di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang keempat, memahami teori yang diperoleh dari perkuliahan untuk melakukan analisis jalannya proses yang ada di dalam kegiatan pengoperasian sarana produksi. Yang kelima, menjalin hubungan baik antara institusi pendidikan dengan industri PT Nanotech Indonesia Global. Yang keenam, mengetahui pengembangan teknologi modern pada bidang industri, terutama Nanotech Indonesia Global yang diterapkan di PT Nanotech. Selanjutnya, masuk pada manfaat kerja praktek. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan ilmu yang belum dipelajari selama kuliah. Yang kedua, memahami proses-proses yang ada di dunia industri. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara perusahaan yang tinggi. Tinjauan umum pada perusahaan. PT Nanotech Global Indonesia. Sejarah perusahaan ini berawal dari kelompok penelitian yang didirikan pada tahun 2005 oleh Profesor Nurul Taufik Rahman bersama dengan rekan tim melakukan kolaborasi untuk membangun ekosistem nanoteknologi yang ada di Indonesia. Bersama dengan beberapa ilmuwan terbaik di Indonesia, akhirnya pada tahun 2019 PT Nanotech Indonesia Global berdiri dan memiliki 5 bisnis utama yang bergerak di bidang kesehatan, material aqualuntur, inspeksi dan properties, pendidikan dan material. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini kita itu menggunakan bahan baku air. Air adalah substansi kimia yang memiliki rumus H2O yang tersusun dari 2 atom hidrogen H2 dan oksigen O2 pada kondisi standar. Air mempunyai sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Apabila air tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia. Sumber air bisa menipis karena adanya perubahan iklim dunia. Ini sangat berpengaruh kepada manusia dan industri yang menggunakan air. Seseorang yang di industri harus mengetahui permasalahan yang ada dan segera membuat teknologi yang tidak menyulitkan di industri. Sumber air yang digunakan. Sumber airnya yaitu air sungai, air rawa, dan air tanah.
Adapun diagram Euler dalam pembuatan air minum ini, yang pertama yaitu menggunakan air baku tanah, kedua melalui proses filtrasi 1, dan lanjut ke filtrasi kedua, selanjutnya melewati nanobubble dan melewati selanjutnya masuk kepada ultrasonik dan air steril. Deskripsi proses pada alat ini yaitu pada deskripsi alat pemurnian air minum dengan menggunakan nanobubble. Di sini saya akan menjelaskan alur dari proses pada pemurnian air minum menggunakan teknologi nanobubble. Kita melihat dari awal terlebih dahulu. Di sini ada bagian pompa untuk menyedot air baku dari reservoir atau sumber air baku dengan debit 1 liter per menit, namun disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dan masuk melewati media filter. Media filternya ini memiliki media filtrasi ini berfungsi untuk meningkatkan pH air baku dan menyaring atau memisahkan kotoran seperti bebatuan di air baku sehingga pH-nya berada di kondisi netral. Setelah berhasil disaring, maka akan memasuki media mikrofiltrasi, berfungsi untuk menyaring pengotor air baku. Selanjutnya, air akan disalurkan lagi menuju unit ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi ini untuk menetralisasikan air yang telah terbebas dari mikroorganisme. Dan setelah itu akan masuk pada proses nanobubble. Di sini akan dilakukan peningkatan kadar pemurnian. Dari tangki akan menuju ke filtrasi. Selanjutnya unit sterilisasi dan menuju sub nanobubble air minum. Di sini terdapat juga solenoid pada filtrasi untuk mengatur backwash pada filter-filter dengan mengubah arah aliran air, dan terdapat juga kutub manual ditempatkan pada tangki untuk pengambilan output berupa air minum beroksigen. Dan selanjutnya kita melakukan tugas khusus di nanotech ini, yaitu menggunakan alat spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis ini merupakan instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometri adalah metode pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorben radiasi gelombang elektronik. Adapun cara kerja UV vis. Cara kerja spektrofotometer yaitu sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian, secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital dan dilihat hasilnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Adapun cara kerja pada spektrofotometer ini yaitu sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Selanjutnya, detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian, secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital dan dilihat hasilnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Pada kerja praktek ini kita melakukan pengujian menggunakan spektrofotometri UV vis dengan menganalisis dengan menguji percobaan pada minyak pada limbah, dan di sini juga kita melakukan belajar cara penggunaan Mendeley. Adapun hal yang akan dapat dilakukan di Mendeley Desktop yang pertama yaitu melakukan ekstraksi informasi detail, nama penulis, judul, nama judul, dan lain-lain dari setiap referensi yang ditambahkan ke dalam Mendeley. Yang kedua, mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci pencarian tertentu dengan catatan setiap referensi sudah pernah ditambahkan ke dalam Mendeley. Jika belum, maka pencarian dapat dilakukan secara online. Yang ketiga, membuat catatan tambahan, note atau menandai setiap dokumen referensi yang pengguna miliki. Terima kasih banyak kepada semua yang telah ikut berantisipasi pada tugas mata kuliah ini. Nama saya Siva Fauziah, NIM 2010119028 dengan judul Proses Pengolahan Air Minum Menggunakan Teknologi Nanobubble.
Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.